Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Fitri. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa ya, agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi PKLH di kelas 5 bab pertama, yaitu Ayo Kenali Air. Oke, kita mulai saja belajar. Dalam bab ini kita akan membahas mengenai golongan air dan parameternya. Nah, yang pertama di golongan air itu ada 4 ya. Yang pertama air layak minum langsung. Yang kedua air baku dan minum. Yang ketiga air untuk perikanan dan peternakan. Yang keempat air untuk pertanian, industri, dan pembangkit listrik. Sedangkan parameter kualitas air itu meliputi fisik, kimia, biologis, dan radioaktif. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya, kita harus tahu keberadaan air di alam itu berasal dari 3 sumber. Yang pertama adalah air angkasa. Ini berasal dari air hujan, merupakan cadangan air tawar, tapi belum sepenuhnya dimanfaatkan manusia. Nah, yang kedua adalah air permukaan. Ini berasal dari laut, sungai, danau, rawa, dan waduk. Contoh di Balikpapan, Sungai Wain, Waduk Manggar, dan Waduk Teritip yang menjadi sumber air baku utama di Balikpapan. Yang ketiga adalah air tanah. Air tanah ini ada 2, air tanah dalam, contohnya sumur bor, dan air tanah dangkal atau sumur galian. Selanjutnya, kita akan membahas golongan air yang pertama, yaitu air layak minum langsung. Nah, pada mulanya manusia itu dapat memanfaatkan air secara langsung dari sumber mata air. Namun, karena perkembangan jumlah penduduk manusia, ini memberikan tekanan kepada kualitas air di sumbernya, sehingga air yang sebelumnya bisa langsung kita konsumsi, itu sekarang sudah tidak aman lagi karena tercemar. Nah, sekarang pada saat ini manusia hanya bisa mengkonsumsi air yang sudah terjamin kualitasnya. Ada cara sederhana untuk mengolah air yang ada di sekitar kita agar layak minum, yaitu dengan merebus dan menyaring dengan alat penyaring yang memenuhi syarat untuk menghasilkan air layak minum. Selanjutnya kita ke golongan air yang kedua, yaitu air baku dan minum. Sumber air baku yang digunakan untuk kebutuhan air minum itu berasal dari air permukaan, air tanah, dan air hujan. Nah, kalau dari segi kualitas air, kualitas mata air itu relatif jernih dibandingkan dengan kualitas sumber air dari air permukaan pada umumnya. Tapi karena keberadaan mata air ini sangat sulit ditemukan sekarang. Nah, sekarang kita yang ketiga nih, ada air permukaan sebagai sumber air baku. Nah, pada saat ini masih menjadi pilihan instansi pengolahan air minum PDAM. Nah, walaupun dari segi kualitas air permukaan ini merupakan yang terburuk dibandingkan dengan sumber air baku lainnya, tapi kalau dari segi kuantitas dan kontinuitas itu masih tersedia dalam jumlah banyak dibandingkan dengan sumber air baku lainnya. Tapi walaupun demikian, untuk menghasilkan air permukaan ini menjadi air minum yang berkualitas, itu diperlukan instalasi pengolahan agar air dapat diminum sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Jadi harus diolah dulu ya. Golongan yang ketiga adalah air untuk perikanan dan peternakan. Nah, kalau pengelolaan kualitas air untuk budidaya perikanan ini juga harus diperhatikan karena mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ikan gitu ya. Jadi juga harus diperhatikan dengan baik dari segi kualitas dan kuantitas airnya. Tuh, sedangkan untuk peternakan juga harus seperti itu, tidak jauh berbeda. Jadi misalnya peternakan sapi, kambing, dan ayam itu memerlukan air bersih. Hewan itu harus diberikan minum setiap saat. Jika dia kekurangan air minum, dapat mengakibatkan hewan tidak jadi makan deh, sehingga tingkat produksinya akan menurun, bahkan bisa terhenti. Nah, yang keempat,
adalah air untuk pertanian, industri, dan pembangkit listrik. Nah, kalau dari segi pertanian, dalam produksi pangan, air itu merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Air menjadi faktor kunci keberlanjutan pertanian. Jika air tidak tersedia, maka produksi pangan dapat terhenti. Nah, dalam bidang pertanian, pengairan ini disebut dengan irigasi. Nah, sekarang kita ke dunia industri. Ada beberapa manfaat air, yaitu untuk pencucian, bisa juga untuk pendinginan, untuk steam atau penguapan, dan yang paling penting digunakan sebagai bahan baku, misalnya untuk air minum kemasan. Nah, yang ketiga yaitu air yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, ini memanfaatkan jumlah air yang besar, kemudian air ini digunakan untuk pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi kinetik yang dihasilkan oleh air. Jadi agar dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik, terlebih dahulu air ini harus disimpan dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang besar. Kemudian setelah itu air diterjunkan ke bawah. Nah, air yang diterjunkan ke bawah ini memiliki energi kinetik yang kemudian dapat menggerakkan generator listrik dan berubahlah energi kinetik air menjadi energi listrik. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Ada bendungan Tritip. Nih, ini bendungan Tritip nih. Ini juga sebagai salah satu pemasok sumber air baku di Balikpapan ya. Kemudian ini ada gambar sumur pompa, kemudian sumur gali, sumur bor, dan ini instalasi PDAM, pengolahan air, dan ini tempat penyimpanan air atau tandon. Nah, sekarang kita ke parameter air. Parameter air ini sebagai cara kita mengukur kualitas air ya. Ada 4 ketentuan, yaitu kita bisa lihat dari parameter fisik, parameter kimia, parameter biologis, dan parameter radioaktif. Yuk kita bahas satu-satu. Dari segi parameter fisik, nah, ini ada 6 hal yang bisa kita perhatikan. Nah, parameter fisik air itu relatif lebih mudah untuk diukur karena dapat langsung dilihat atau dirasakan ya. Beberapa parameter fisik yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas air itu yaitu yang pertama, jumlah zat padat terlarut. Nah, air minum yang baik itu tidak boleh mengandung zat padatan karena dapat mengandung zat-zat berbahaya yang jika dipanaskan itu bisa menurunkan kualitas air minum ya. Dan yang kedua adalah bau. Air yang berkualitas baik itu tidak berbau apabila dicium baik dari jarak jauh maupun dari dekat. Nah, jika ada bau pada air itu berarti mengandung bahan-bahan organik yang sedang mengalami dekomposi atau penguraian oleh mikroorganisme tertentu. Yang ketiga adalah kekeruhan. Air yang terlihat keruh itu disebabkan oleh adanya butiran koloid dari tanah liat. Nah, semakin banyak kandungan koloid, maka kualitas air itu semakin buruk. Yang keempat, kita bisa mengamati dari rasa. Air yang baik adalah air yang tidak berasa atau tawar. Nah, yang kelima, kita bisa cek dari suhunya. Ciri air yang baik itu harus memiliki temperatur yang sama dengan temperatur udara, yaitu berada di kisaran 26-30 derajat. Air yang mempunyai temperatur di atas atau di bawah temperatur udara itu berarti mengandung zat-zat tertentu. Sedangkan yang keenam, itu kita bisa lihat dari warna. Air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga harus jernih dan tidak berwarna. Apabila air tersebut berwarna, berarti terdapat kandungan yang berbahaya bagi kesehatan. Oke, sekarang kita ke parameter yang kedua, yaitu parameter kimia. Kandungan bahan kimia yang ada dalam air itu mempengaruhi kualitas dan penggunaan air ya. Nah, jika kita lihat dari segi pengaruhnya, maka zat kimia yang terlarut dalam air itu dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, zat yang dibutuhkan tubuh tetapi dalam kadar tertentu dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Yang kedua, ada zat beracun. Yang ketiga, bahan kimia dapat menimbulkan gangguan teknis seperti korosi pada logam, kemudian timbulnya kerak pada ketel atau alat dapur yang disebabkan oleh air sadah atau hard water. Itu ya, jadi kalau parameter kimia ini kita melihatnya dari zat-zat kimia yang terlarut dalam air tersebut ya. Sekarang kita ke parameter biologis sebagai parameter yang ketiga. Apa sih parameter biologis itu?
Nah, parameter biologis adalah parameter yang digunakan untuk mengetahui kepadatan biota di dalam air. Biota tersebut berupa plankton, bakteri, maupun jenis lainnya. Nah, ini contoh gambar bakteri coliform ya, yaitu E. coli. Air yang mengandung bakteri coliform berarti telah terkontaminasi oleh kotoran manusia. Ih, serem kan? Contoh bakteri coliform adalah Escherichia coli dan Salmonella sp. Nah, jika air yang kita minum ini mengandung bakteri E. coli dapat mengakibatkan diare. Sedangkan jika mengandung bakteri Salmonella sp dapat mengakibatkan penyakit tipes gitu. Jadi harus dicek juga secara parameter biologis ya. Sekarang kita ke parameter yang keempat, yaitu parameter radioaktif. Yang di atas ini adalah gambar lapangan di Tangerang Selatan yang terpapar radioaktif. Sedangkan gambar yang di bawahnya adalah tubuh yang mengalami mutasi akibat pancaran dari radioaktif. Nah, apa sih radioaktif itu? Radioaktif adalah sifat atau unsur yang dapat memancarkan radiasi atau pancaran sinar secara spontan. Apapun bentuk radioaktif, efeknya adalah sama, yaitu menimbulkan kerusakan pada sel yang terpapar. Nah, kerusakan ini dapat berupa kematian, tapi bisa juga berupa perubahan komposisi genetik yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit seperti kanker dan mutasi. Jadi, air yang berkualitas itu harus terbebas dari sinar alfa dan beta yang dapat merugikan kesehatan. Oke, anak-anak, materi kita untuk hari ini mengenai ayo kenali air udah selesai nih. Nah, jadi hari ini kita udah belajar mengenai golongan air dan mengenai parameter air ya. Nah, golongan air tadi ada 4. Kemudian yaitu air layak minum langsung, air baku dan minum, air untuk perikanan dan peternakan, serta air untuk pertanian, industri, dan pembangkit listrik. Kemudian kita juga udah belajar parameter air. Parameter air itu ada 4 ya. Yang pertama parameter fisik. Itu kita bisa lihat dari fisiknya air itu ada kotoran enggak, atau misalnya ada baunya, rasanya, warnanya gitu ya. Nah, kemudian ada parameter kimia, ada parameter biologis. Kalau parameter kimia tadi itu ada zat-zat kimia atau tidak di air gitu ya. Kalau parameter biologis itu apakah ada makhluk hidup yang terlarut di air tersebut, dan yang keempat apakah parameter radioaktif, apakah di dalamnya terdapat unsur-unsur radioaktif itu atau terkena pancaran sinar alfa dan beta. Itu ya. Semoga sehat selalu dengan mengkonsumsi air yang berkualitas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.